Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah buku yang praktis banget nih, The Rules of Management dari Richard Templer. Ini isinya kumpulan aturan main gitu ya, banyak yang nggak tertulis malah, buat jadi manajer oke. Misi kita kali ini, ya kita coba gali beberapa aturan kuncinya, cari intisari yang bisa langsung Anda pakai. Tepat sekali. Templar ini kan menekankan ya kalau manajemen itu ada seninya, ada ilmunya juga. Betul-betul. Aturan-aturannya mungkin kedengeran kayak, ini sih udah tahu. Tapi pertanyaannya, kita udah konsisten belum menjalankannya? Ini bukan soal tahu doang, tapi soal melakukan. Dan berpegang pada prinsip yang kuat. Gitu. Mari deh kita lihat beberapa yang menonjol. Oke, siap. Mari kita mulai. Satu hal nih yang dari awal langsung bikin saya, wah ini menarik. Gagasan kalau banyak manajer itu keliru mikirnya. Mereka pikir tugasnya ngelola orang. Oh, iya. Padahal, kata Templer, fokus utamanya itu harusnya ngelola proses sama strategi. Tim itu ya aset, buat capai tujuan. Tapi bukan buat di micromanage terus-terusan. Kalau diberdayakan bener, mereka bisa kok ngatur diri sendiri. Menurut Anda gimana nih kaitannya sama praktik sehari-hari? Nah ini nih, pergeseran cara pandang yang penting banget loh. Mengelola proses itu artinya ya, mastiin alur kerjanya efisien, sumber dayanya cukup, arahnya jelas. Masuk akal. Kalau ini udah bener, tim kan jadi punya ruang buat, ya berprestasi. Ini juga nyambung ke prinsip dasar hargai otonomi sama kemampuan orang. Kalau fokusnya ke proses, kita kan jadi percaya sama orang-orang kita buat ngerjain tugasnya. Itu inti pemberdayaan kan? Masuk akal banget. Nah, ngomongin soal arah yang jelas, ini nyambung nih ke aturan 3. Pasang target yang realistis. Templar ingetin, jangan sampai kita bikin target yang, wah, muluk banget, cuma biar kelihatan bagus aja di depan atasan. Iya, sering kejadian tuh. Katanya sih, atasan yang pinter juga bisa lihat kok mana target yang dibuat-buat. Betul sekali. Dan di sini nih, prinsip kayak kejujuran, integritas, itu masuk. Kan Templar juga nekanin di bagian lain ya, soal pentingnya punya prinsip dan pegang teguh itu. Oh, ada kaitannya ya? Iya dong. Jadi, kalau dikasih target yang kita tahu, ini kayaknya nggak masuk akal deh. Tugas kita tuh bukan cuma nerima aja. Prinsipnya ya kasih feedback jujur, kalau bisa pakai data. Tanyain dasarnya apa, atau ya usulin alternatif yang lebih make sense, yang bisa dicapai. Tapi, bukannya ada tekanan gede ya buat selalu kelihatan ambisius? Gimana tuh nyimbangin prinsip jujur ini sama ekspektasi di kantor? Ya, itu dia tantangannya. Tapi argumen Templar, dalam jangka panjang nih, manajer yang reputasinya dibangun di atas realisme sama kejujuran, itu bakal lebih dihargai. Bukan berarti pesimis, tapi profesional. Nanti apapun keputusan akhir atasan, kita udah jalanin peran kita dengan prinsip. Ngelindungin tim dari target mustahil, dan ya, ngelindungin diri sendiri juga. Ini soal berani pegang apa yang kita yakini benar berdasarkan fakta. Poin bagus sih itu. Jadi kayak bangun fondasi kepercayaan ya. Oke, nah ini ngalir ke area lain yang sering jadi perdebatan nih. Rekrutmen. Aturan 16 itu nantang kita buat nggak cuma fokus ke pengalaman, tapi ke bakat mentah. Iya, yang ini menarik banget. Contoh J.K. Rowling yang ditolak banyak penerbit itu, wah, kena banget. Kena banget. Ini kan nantang praktik rekrutmen standar yang seringnya kaku banget sama daftar pengalaman atau ijazah formal gitu. Templar nyaranin kita latih mata buat lihat potensi, kemampuan belajar, cara mikir, semangatnya, drive-nya. Ini prinsip menilai isi, bukan cuma kulitnya. Orang-orang berbakat ini katanya bakal nemu jalannya kok, mau sama kita atau enggak. Jadi ya mending kita yang jeli lihat duluan kan? Tapi gimana ya cara praktisnya buat ngenalin bakat mentah ini? Kedengarannya agak abstrak gitu. Ya tentu nggak gampang ya, bukan ilmu pasti juga. Tapi bisa aja nih kita lebih fokus ke cara kandidat mecahin masalah pas wawancara. Kasih pertanyaan yang gali rasa ingin tahu mereka. Atau lihat proyek sampingan yang nunjukin inisiatif. Oke. Intinya cari sesuatu yang lebih dari sekedar CV lah. Dan soal merekrut orang yang mungkin kelihatannya lebih pintar dari kita, kata Templar itu bukan kelemahan, malah tanda manajer hebat yang percaya diri. Lagi-lagi ini soal prinsip, berani bertaruh pada potensi. Oke, jadi setelah kita berhasil nih rekrut bakat-bakat ini, langkah selanjutnya gimana? Templar kayaknya nekenin banget soal kepercayaan ya. Tepat. Pas udah milih orang yang tepat, mau itu karena potensi atau pengalaman, langkah penting berikutnya ya kasih mereka ruang dan kepercayaan buat kerja. Hindari deh itu micromanagement. Setuju.
Kasih sumber daya yang dibutuhin, jelasin tujuannya apa, terus biarin mereka nemuin cara terbaik buat nyampe sana. Nanti kinerja bagus tim itu bakal jadi cerminan kemampuan kita sebagai manajer yang bisa lihat potensi dan percaya sama potensi itu. Ini nunjukin prinsip konsistensi. Kita milih mereka karena alasan tertentu, ya sekarang percaya sama pilihan kita itu. Jadi, intinya aturan-aturan ini bukan sekedar tips and trick aja ya. Semuanya nyambung dan akarnya tuh di prinsip dasar manajemen yang efektif dan ya berintegritas gitu. Ngelola proses, targetnya jujur, lihat potensi, bangun kepercayaan. Persis. Aturan ini mungkin kelihatannya simpel di permukaan, tapi buat jalaninnya secara konsisten itu butuh kesadaran diri, butuh keberanian dan komitmen sama prinsip-prinsip tertentu. Ini nih yang bedain manajer biasa sama manajer yang luar biasa. Wah, ini jadi bahan renungan menarik nih buat Anda di rumah. Dari beberapa aturan yang kita obrolin tadi, fokus ke proses, target yang realistis dan jujur, cari bakat mentah, percaya sama tim, kira-kira mana sih yang paling kerasa menantang buat Anda terapkan secara konsisten sambil tepat pegang teguh prinsip di baliknya? Mikirin ini aja, udah bisa jadi langkah awal yang bagus banget.